Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul presentasi Islam dan Kesehatan Jiwa. Oke, cekidot. Video presentasi ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dengan mata kuliah Kesehatan Jiwa. Kemudian, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Elza Sabila, yang kedua Harun Fatoroni Akhyar, yang ketiga Kholiqur Rahman, dan yang terakhir saya sendiri, Linda Mulyasari. Nah, apa aja sih yang akan kami bahas? Yang pertama itu adalah pengertian kesehatan mental dalam perspektif Islam yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Linda Mulyasari. Kemudian ada hubungan dan peran agama dalam kesehatan mental yang akan dibahas oleh Kholiqur Rahman. Kemudian ada juga mental sehat dan gangguan mental menurut Islam yang akan dibahas oleh Elza Sabilah. Dan yang terakhir, terapi kesehatan mental dalam Islam yang akan dibahas oleh Harun Fatoroni Akhyar. Baik teman-teman, saat ini kita akan mengenal kesehatan mental dan sejarah dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu pengertian agama. Agama adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Sedangkan definisi agama menurut Taules adalah hubungan praktis yang disarankan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Kemudian kita akan mengenal pengertian mental. Nah, kesehatan mental merupakan dua kata dari istilah mental hygiene, yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas kesehatan mental atau kesehatan jiwa, yang dalam bahasa Arab disebut as-sihah atau al-nafsiyah. Nah, mental ini berasal dari kata psyche dalam bahasa Latin yang artinya itu psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi, istilah mental hygiene dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis bukan statis karena menunjukkan adanya usaha peningkatan dan menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kemudian kita akan mengenal juga pengertian kesehatan mental, perspektif Islam. Manusia memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intern. Manusia dalam psikologi kepribadian dinamakan pribadi atau self, ataupun hati nurani. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Nah, kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungannya. Seperti yang ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dzinu qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik teman-teman, untuk saat ini kita akan mengenal sejarah kesehatan mental perspektif Islam. Pada waktu itu, abad 19, kesehatan mental sebagai suatu kajian ilmu jiwa walaupun dalam bentuk sederhana,
Pada pertengahan abad ke-20, kajian mengenai kesehatan mental sudah jauh berkembang dan maju dengan pesat, sejalannya dengan kemajuan ilmu dan teknologi modern. Pada saat itu di Ramayulis 2002 sampai sekarang. Nah, sejarah pada zaman prailmiah, pada saat itu ada gangguan mental sudah muncul sejak zaman dulu dalam konsep primitif, yakni kepercayaan terhadap paham animisme bahwa dunia selalu diawasi, dikuasai, dan dikendalikan oleh roh-roh atau dewa-dewa. Pada paham animisme ini, orang-orang percaya bahwa angin yang bertiup, gulungan ombak, batu yang berguling, dan pohon yang bertumbuh karena adanya pengaruh roh atau dewa yang tinggal pada benda-benda tersebut. Nah, kepercayaan orang-orang Yunani kuno mengenai orang yang mengalami gangguan mental adalah karena dewa marah kepada orang tersebut dan membawa pergi jiwanya. Seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Kholikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan hubungan agama Islam terhadap kesehatan mental. Berbagai aliran di kalangan ahli ilmu jiwa mengatakan tentang pentingnya agama dalam kesehatan mental. Kata ahli ilmu jiwa, keimanan kepada Tuhan merupakan kekuatan luar biasa dalam membekali manusia yang religius. Dengan kekuatan ruhaniyah yang menopang seorang dalam menanggung beratnya beban kehidupan, menghindarkannya dari keresahan yang menimpa banyak manusia yang hidup pada zaman modern yang didominasi oleh kehidupan materi. Maka dari itu, agama benar-benar dapat membantu orang dalam mengendalikan dirinya dan membimbingnya dalam segala tindakan. Begitu pula kesehatan jiwa dapat dipulihkan dengan cepat apabila keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya dilakukan dan dikerjakan. Sewajarnya, sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee yang berpendapat tentang pentingnya agama bagi kehidupan. Menurut Toynbee, krisis yang dialami oleh orang-orang Eropa pada zaman modern ini disebabkan karena kemiskinan spiritual yang jalan untuk menyembuhkannya tiada lain kecuali kembali pada agama. Dalam agama Islam, agama dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang berjalan seiring yang tidak terpisahkan. Apabila di ajaran agama Islam dalam kaitannya dengan kesehatan mental tentunya bisa diterangkan dari segi ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menginformasikan bahwa Al-Quran itu berisikan aspek penyembuhan gangguan mental. Simak misalnya surah Yunus ayat ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Halo semua, setelah tadi dipaparkan tentang pengertian dan sejarah kesehatan mental dan dilanjutkan tentang seberapa penting sih agama untuk kesehatan mental, kita bakal lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu jiwa sehat versus jiwa tidak sehat dalam perspektif Islam. Aku, Elza Sabila, yang akan menjelaskannya. Agama tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Walaupun manusia seringkali ingkar terhadap agama akibat faktor-faktor yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungannya. Namun, untuk menutup bahkan meniadakan agama pada diri manusia secara 100% itu tidak bisa, karena manusia memiliki kecenderungan untuk tunduk pada zat yang gaib. Mereka percaya ada hal di atas mereka, sehingga mereka tunduk membentuk mental sesuai dengan aturan yang dibuat oleh agama. Dalam jiwa dapat menciptakan kegelisahan atau gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan. Ternyata masalah kejiwaan itu tidak hanya ada pada saat ini saja, tapi pada saat sahabat Nabi pun ada. Salah satunya dokter kejiwaan yang bernama Ali Ibnu Sahraban Al-Tabari. Dalam kitabnya Firdaus Al-Hikmah membahas
tentang kajian-kajian mengenai kejiwaan. Al-Tabari menjelaskan bahwa penyakit kejiwaan ketika pasien yang kerap kali mengalami sakit karena imajinasi atau hal-hal yang sesat. Untuk mengobatinya, Al-Tabari melakukan konseling bijak. Konseling bijak ini adalah terapi yang biasa dilakukan oleh dokter-dokter yang memiliki intelektual yang tinggi. Terapi tersebut juga untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri pasien. Karena masalah kejiwaan ini seringkali mendapatkan reaksi negatif dari orang-orang sekelilingnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang sehat mental menurut Islam dalam sudut pandang Al-Ghazali. Al-Ghazali menyimpulkan 4. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hablum minan nafs, di mana hubungan manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagai manusia kita harus menggali apa yang menjadi potensi kita untuk melangkah selanjutnya. Di mana dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 110 yaitu kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Untuk poin kedua itu adalah berkaitan hubungan manusia dengan manusia, yaitu hablum minan nas, di mana manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk menjalin persaudaraan. Menjalin persaudaraan itu sangat penting loh teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita bertukar cerita dengan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang orang lain. Sehingga kita bisa lebih mencukuri nih kehidupan kita. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah hablum min alam, di mana manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk kelestarian dan memanfaatkan alam seisinya. Manusia adalah makhluk yang sangat haus akan informasi, sehingga dia bisa memanfaatkan alam semesta untuk bahan kajiannya. Bahan kajian tersebut adalah sebagai pengingat kita bahwa Allah adalah Maha Besar. Di mana dijelaskan pada surah An-Nahl ayat 73. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi dan tidak akan sanggup berbuat apapun. Dari sini kita bisa lihat seberapa besar sih Allah memberikan kebermanfaatan yang Dia ciptakan kepada kita. Yang keempat itu adalah puncak tertinggi, di mana yang berkaitan dengan hablum minallah. Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi dalam bentuk beribadah kepada Allah ataupun sebaliknya. Di mana kita diberikan pilihan, apakah ingin berjalan di jalan Allah sesuai aturannya atau tidak. Di mana dijelaskan pada surah Az-Zariyat ayat 51, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Begitulah sehat mental menurut Islam dalam sudut pandang Al-Ghazali. Selanjutnya kita akan membahas apa itu bahagia. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi atau menjelaskan apa itu bahagia, teman-teman bisa komen dulu nih. Bahagia menurut teman-teman itu apa sih? Nah, bahagia yang aku rangkum dari beberapa artikel, yang pertama dari jiwa yang bahagia. Jiwa yang bahagia itu adalah ketika orang
mampu membuat ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, terjalinnya hubungan positif dengan orang lain. Yang ketiga, optimisme yang realistis. Dia optimis dengan apa yang akan dia jalani dan realistis. Realistis maksudnya di sini ketika dia menjalankan tanpa melibatkan Allah itu sama aja bohong. Sehingga dia berusaha berdoa. Yang keempat yaitu adalah hidup yang nyaman atau good life, di mana dia seseorang yang memiliki ketenangan dalam jiwanya, kesehatan dalam jiwanya, dia tidak mau berurusan dengan orang lain. Berurusan dengan orang lain dalam tanda kutip di sini dia mencari masalah dengan orang lain. Misalnya sering menggunjing orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu jiwa yang tidak sehat itu seperti apa sih? Yang pertama, dalam perasaannya selalu diliputi oleh rasa cemas, takut, iri, dengki, sedih yang tidak beralasan. Padahal dia baik-baik aja beberapa waktu lalu, tiba-tiba dia merasa sedih. Terus marah, terus mudah tersinggung dengan hal-hal yang remeh. Selanjutnya, ada dalam pikirannya. Pikirannya itu dimana kemampuan berpikirnya kurang. Konsentrasinya pun kurang. Mudah lupa. Tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat. Dimana dia pelin-pelan dalam menjalaninya. Misalnya saat ini dia akan menjalani plan A. Tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia berubah lagi. Itu adalah hal yang tidak konsisten. Selanjutnya, yaitu ketakutan dalam dirinya, yaitu ada nakal, pendusta, menganiaya orang lain atau suka membuli. Nah, orang-orang yang suka membuli itu wajib dipertanyakan kesehatan mentalnya. Karena untuk orang-orang yang sehat dalam mentalnya, dia akan hidup dengan nyaman, yang seperti kita jelaskan sebelumnya. Terus orang-orang yang sering menyakiti badannya, hatinya, terus berbagai kelakuan yang menyimpang. Dan yang terakhir adalah kesehatan tubuh, di mana penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani. Semua yang terjadi pada kita, misalnya kita sehat, itu tergantung pikiran kita, teman-teman. Sehingga jika teman-teman misalnya lagi sakit nih, terus besok ada acara dan pikiran kita tuh harus memberikan makanan-makanan positif seperti ayo besok bisa sehat kok, besok bisa sehat. Itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Kita lanjut yaitu tingkatan jiwa pada manusia menurut Abu Ali Ahmad, Ibnu Muhammad, Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi ini adalah seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Ia adalah orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah. Menurut Ibnu Maskawi, di mana manusia itu memiliki tingkat-tingkatan pada kejiwaannya. Yang pertama, al-naf al-bahimiyah, di mana sebagai jiwa yang paling bawah untuk menjaga kesucian diri. Yang kedua, al-naf al-ifat, sebagai jiwa yang bersifat sederhana. Yang ketiga, an-naf al-ghadabiyah, sebagai jiwa yang tengah. Selanjutnya, al-naf al-sahja'at, sebagai jiwa yang berani. Dan yang selanjutnya al-naf al-natikat, sebagai jiwa tertinggi. Dan yang terakhir al-hikmah, yaitu sebagai jiwa yang bijaksana. Begitu dulu penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman bisa mengetahui nih, teman-teman memiliki sudah menuju jiwa yang sehat atau tidak. Tapi untuk disclaimer, teman-teman jangan self-diagnosis. Di mana self-diagnosis yang aku sebutin tadi, misalnya ada di teman-teman nih, terus ternyata jiwa aku terganggu. Enggak gitu teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi psikiater terdekat dulu. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu dari hal-hal yang sederhana. Karena kesehatan mental itu
untuk menuju gangguan mental itu bukan hal yang sederhana yang kita lihat dan kita mendiam. Baik, perkenalkan nama saya Arif Fataroni Akhir. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang terapi untuk menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa menurut Islam yaitu dengan terapi sholat. Dalam hukum syara bahwa sholat akan sah jika seorang muslim menunaikan wudhu atau bersuci dari hadas, karena wudhu disebut juga sebagai salah satu bentuk dari terapi air. Terapi air merupakan bentuk terapi dengan memanfaatkan air sebagai media terapis. Sholat memiliki pengaruh yang sangat efektif untuk mengobati rasa sedih dan gundah yang menghimpit manusia. Dan yang kedua yaitu adalah terapi dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang suci, diturunkan oleh Allah dengan sebagai petunjuk bagi manusia, yang membedakan antara hak dan batil. Membaca Al-Quran disertai metadaburi. Setiap bacaan ayat dapat membimbing jiwa agar ikhlas beramal dari tawadu dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Beberapa tempat telah dibuka pusat-pusat pengobatan ruhani atau pengobatan yang menggunakan Al-Quran. Pengobatan tersebut biasa dikenal dengan istilah ruqyah syariah. Paradigma tersebut keliru karena memahami Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tiga, yaitu terapi dengan zikir. Zikir itu secara bahasa adalah mengingat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, tidaklah suatu kelompok yang duduk berzikir, melainkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Mereka mendapat limpahan rahmat dan mencapai ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengingat mereka dari seseorang yang diterima di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Al-Quran dan hadis pun menjelaskan begitu penting melakukan zikirullah untuk mententramkan hati hambanya yang beriman. Dan yang terakhir yaitu terapi dengan puasa. Dan tentunya kita tahu puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu, atau yang disebut dengan latihan untuk menguasai dan mengontrol motivasi atau dorongan emosi, serta menguatkan keinginan untuk mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Seperti Muhammad Usman Najati pernah mengatakan, ibadah puasa mengandung beberapa manfaat yang besar, diantaranya menguatkan kemauan dan menumbuhkan kemampuan jiwa manusia dalam mengontrol nafsu syahwatnya. Oke, terima kasih.